lupa untuk subscribe, komen, dan jangan lupa untuk like. Oke ya, selamat kabar teman-teman. Kembali lagi bersama dengan Omar Ted. Di sini kita akan belajar bersama-sama gimana caranya membuat suatu forum belajar nanti menggunakan Google Classroom. Oke, nah berhubung dengan pandemi seperti ini sangat penting ya kita untuk membuat suatu forum belajar online untuk kita belajar online. Jadi nanti di Google Classroom itu seperti forum nanti akan bertukar informasi antara si guru dengan si siswanya. Nah, itu akan lebih nanti dipermudah dengan Google Classroom. Oke. Nah, kemudian nanti Google Classroom itu ada banyak macam. Nanti kita akan belajar tentang membuat presentasi gimana, terus membuat quiz yang lebih interaktif seperti apa. Oke. Nah, ini salah satu terobosan yang baru di kala pandemi seperti ini untuk belajar online. Oke, mungkin akan lebih tertutup daripada mungkin kita belajar menggunakan sosial media yang lain. Oke, nah bagaimana untuk penggunaan Google Classroom? Nah, mungkin bisa masuk langsung ke browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita tulis Google Classroom. Nah, Google Classroom.google ini. Oke. Oke, nah ketika kita sudah membuat email, nah kita pertama akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan mengklik create or join a class. Nah, ini ya. Jadi nanti create kelas ini untuk si gurunya ya, nanti join kelas itu untuk si murid. Nah, create kelas itu kita membuat kelasnya terlebih dahulu. Jadi ini responsibility-nya oleh si guru. Jadi guru membuat kelasnya terlebih dahulu, kemudian nanti di-share agar muridnya bisa join. Oke, sama gini ya. Kita create. Oke. Nah, kelasnya apa nih? Misalnya nih. Misal kita beri nama kelas pendidikan agama Islam kelas 6. Nah, section ini bisa ditulis. Oke, kita kosongin saja juga nggak apa-apa. Oke, kita create. Oke. Nah, sudah ya. Nah, nih yang paling penting nanti ketika kita sudah berhasil membuat kelas, nah di sini ada kodenya. Nah, kodenya ini nanti yang akan digunakan oleh si siswa lain. Nah, siswa nanti dia kalau ingin join di kelas ini harus memasukkan kode tersebut. Jadi kode tersebut ini nanti akan diberikan ke siswanya ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini si guru dia bisa memberikan kuis, bisa memberikan material. Material ini adalah materinya. Oke, seperti itu ya. Ini juga ada Google Calendar. Nah, ini sangat powerful ya. Nah, ini ada tugas mungkin bisa diberikan. Nah, misal tugasnya pendidikan agama Islam. Nah, instruksinya misal kita nah misalkan kita beri tugas untuk membuat artikel tentang sejarah Islam. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa ada due time-nya, jadi dia tuh nanti waktunya itu kapan. Nah, ini ada topiknya enggak? Kalau enggak bisa kita kosongkan. Nah, ini due time-nya ini adalah jadi dia batas waktu pengerjaannya nih. Batas waktunya kapan. Oke. Kita assign. Nah, saya. Oke, nah ini. Oke,
Oke. Nah, ini adalah tugasnya. Nanti si siswanya bisa ngumpulin tugasnya ada di sini. Oke. Nah, ini bisa juga si kalau untuk eh, komentar. Jadi ini adalah forum dari si gurunya. Nah, nanti siswanya bisa masuk nih di sini. Oke, itu ya. Oke. Kemudian nanti di sini juga bisa add link atau apapun. Nah, di Classroom ini sangat banyak ya. Nanti bisa assignment, ada kuis, ada pertanyaan, dan ini material itu adalah nanti kita kayak share materi-materi. Jadi PowerPoint-nya bisa kita share di sini nanti. Nah, tinggal klik add aja. Nah, nanti bisa masukin file atau linknya. Nah, ini contohnya kita masukin, misal kita masukin PowerPoint. Oke, bisa kita masukin. Nah, ini Photoshop atau KNN ini PDF. Kita upload. Nah, nanti si guru bisa upload materi per pertemuan atau per bab ya, kalau di sekolah ya biasanya. Nah, ini misal ini adalah materi tentang sejarah Islam. Silahkan dibaca. Nah, ini deskripsinya terserah. Silahkan dibaca, kemudian ke depan ujian. Nah, oke. Nah, kemudian bisa di-post. Oke, gitu ya. Oke, nah ini adalah materinya. Nanti si siswanya bisa melihat. Nah, ini ya. Ini materinya. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian ini materi tentang sejarah Islam. Nah, silakan dibaca kemudian minggu depan ujian. Itu. Oke, nah ini karena kita eh, belum ada siswanya ya. Nanti si siswa itu seperti tadi kan tadi di awal kita sudah ada dua pilihan tadi yang kita mau create kelas atau join kelas. Kalau join kelas, nah nanti dia akan masukkan kelas kodenya. Nah ini nanti yang akan kita masukkan. Kemudian nanti kita, nah ini si dosen bisa, si guru maksud saya bisa ada assessmentnya. Nah ini assessment ini adalah tugasnya. Nah, nanti ada link pengumpulannya kalau siswa dan ini adalah materi. Oke. Nah, gitu ya. Ini masih 0 student karena memang kita belum punya murid ya. Kita belum punya murid. Oke. Nah, ini karena kita belum mempunyai murid. Oke. Kita cari murid terlebih dahulu. Mungkin bisa dicoba. Nanti kodenya ini yang akan dipakai. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, ini kode yang akan dimasukkan. Oke. Ini nanti kode yang akan dimasukkan nih. Sebagai contoh, di sini saya punya dua email. Nah, satu ini adalah email untuk guru ya. Ikhwan Nur ini adalah si gurunya. Kemudian pertama nanti ada saya bikin satu email. Nah, dia sebagai muridnya. Jadi ini kodenya bisa nanti dikirim ke murid ya. Nah, kita salin. Oke, terus kemudian di sini, nah ini karena sini saya sudah ikut banyak kelas ya, sebagai contoh, nah ini kita masukkan nih kode kelasnya ada di sini. Nah, kita bisa paste. Oke, nah kemudian klik gabung. Oke, seperti itu. Saya coba dengan email yang lain. Iya, nah ketika nanti sudah gabung, kita bisa klik people. Nah ini nanti murid kita ada di sini. Nah ini saya akun saya yang lain. Nah ini ada satu student. Nah kemudian kita juga bisa invite lewat email. Oke, itu untuk materinya ya. Ini untuk si tampilan untuk si gurunya.
Oke, nah ini ada assessment. Oke, nanti si siswa bisa mengumpulkan lewat sini. Oke, itu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa nih, misal kita mau bikin satu materi, kita bikin suatu materi. Misal kita kasih di Classwork, kita create, kita kasih materi lagi nih. Materinya misal materi pengenalan Islam. Nah, gitu ya. Nanti kita bikin materi pengenalan Islam. Oke, kemudian nah si guru itu biasanya membuat suatu PowerPoint. Eh, nah, Google Classroom ini mungkin bisa di Android ya. Nah, ketika kita si guru sudah mempost suatu materi di sini, nah Google Classroom itu sudah jika di smartphone itu bisa dibuka oleh si siswanya. Jadi nanti sudah ada notifikasinya jika si guru membuat suatu materi atau tugas. Nah, nanti di HP-nya siswa kalau di Google Classroom nanti dia auto sudah mendapatkan notifikasinya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada satu lagi. Kemudian kita akan membuat kuis yang lebih menarik lagi. Biasanya kita membuat kuisnya di sini juga bisa dibuat kuis sih sebenarnya. Nah, kuisnya ini sudah otomatis menggunakan Google Form. Jadi ini kuisnya itu bisa kita edit juga. Nah, ini adalah eh, enaknya menggunakan Google Classroom. Jadi dia sudah terhubung. Misal adalah ini adalah kuis untuk pertemuan tadi ya sejarah Islam. Nah, misalnya, oke, silakan silakan mengisi, silakan tugasnya dikerjakan. Misalnya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kemudian kita bisa buat ya. Nah, ini optionnya bisa. Hmm, Nah, ini kuisnya misal kita beri nama kuis sejarah Islam. Nah, ini kemudian deskripsinya sejarah Islam, bla bla bla. Ya, oke, ini pertanyaannya adalah misal ada berapa rukun iman? Rukun iman. Nah, misalnya ya, kita ini. Oke, nah ini kita kasih required agar dia itu dipilih, agar dia dipilih. Misal 4, terus ada 6, ada 6, ada 7, oke, ada 8, oke, gitu ya. Answer key-nya adalah 6. Nah, ini ya. Sekarang kita kasih poin 10. Oke. Nah, itu ya. Answer key-nya adalah 6. Oke, itu ya. Answer key itu adalah jawaban yang betul. Oke. Misalnya kita mau tambah add question. Oke, nah ini ya pertanyaan kedua. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Oke, itu ya. Nah, ini adalah Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Muhammad, Nabi Daud alaihissalam.
terus kemudian kita beri Nabi Muhammad. Salam, terus satunya adalah Nabi Adam. Answer key-nya misal kita sama, kita kasih poin 10. Answer key-nya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ganti. Ya, kita kasih required. Oke, ini ya. Ini baru 2 kuis. Oke, bisa kita kasih send. Oke, send ya. Nah, kita kasih linknya nih. Kita bisa copy. Oke, gitu ya. Kita add linknya di sini. Oke. Nah, ini ya, ini bisa kita hapus saja quiznya. Nah, ini ya, kita kasih assign. Nah, ini saya bisa kasih waktunya juga ya. Kita bisa kasih waktunya, misal kita beri waktu 1 minggu. Oke. Nah, nanti kalau dia lewat 1 minggu, nah si siswa nggak akan bisa membuka kuisnya ini. Nah, itu enaknya menggunakan Google Classroom. Oke ya. Ini kuis, ini adalah materinya. Oke. Seperti itu. Kalau kita buka dulu kuisnya. Nah, ini. Ya, ini ada sign. Nah, ini ya kuisnya ini. Kita buka. Nah, ada berapa? Nah, oke, ini ya. Nah, required ini yang ini 10 poin, 10 poin ya. Oke. So, kita kasih 6. Read. Oke, view score. Nah, kita bisa lihat nih skornya kita berapa mungkin ya. Nah, 10, 10, 10. 20 poin. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Nah, ini materinya kita menggunakan Prezi, kemudian kuis soalnya kita menggunakan Google Form. Nah, oke, mungkin tutorial untuk membuat kelas menarik, kelas online di tengah pandemi seperti ini, salah satunya bisa menggunakan Google Classroom. Nah, ini sangat mudah sekali untuk digunakan. Kita hanya perlu email dan bisa kita create. Kemudian create itu untuk gurunya, terus kemudian join. Kalau guru sudah meng-create, pasti dia dapat kode yang seperti ini, kelas kode. Nah, kodenya ini nanti dibagikan ke siswa. Siswanya tadi harus join, memasukkan kode yang ini, nah baru dia akan muncul di sini. Ini sebagai contoh ada 1. Oke, itu ya. Oke, mungkin bisa dicoba untuk teman-teman guru atau siswa agar belajarnya lebih menarik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.